Dia bilang gitu, yuk kita buka yuk. Ya udah buka aja kata dia kan. Saya buka tuh ternyata keras. Saya buka tuh keras. Wah, ini bakal rusak. Kata si teman saya ini, ya udah tenang saya. Dia turun. Saya lihat mau ngapain gitu. Ternyata dia beli silet, Pak. Beli silet tuh tas aja disilet nggak mempan, Pak. Nggak mempan itu. Nah, ini aneh ya. iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu lagi dengan kami di channel GLN Mystery. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semua baik-baik aja ya. Malam hari ini kita kedatangan lagi, kita undang lagi narasumber yang pernah berbagi pengalamannya dengan kita saat beliau pernah hilang ya waktu kecil. Pak Darjo, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang belum kenal dengan Pak Darjo, silakan ya teman-teman lihat link di atas ini, ada video sebelumnya tentang Pak Darjo berbagi pengalamannya. Malam hari ini Pak Darjo kembali kita undang untuk menceritakan pengalamannya lagi, kisah nyatanya lagi mengenai dana siluman di Alas Roban. Benar ya Pak Darjo ya? Benar. Jadi Pak Darjo nih kalau nggak keberatan ya, boleh cerita lagi ya buat teman-teman GLN Mystery di rumah ya. Ini pengalaman soal dana siluman di Alas Roban ya Pak. Ya. Ini kejadian tahun berapa Pak kalau saya boleh tahu? Kejadiannya di waktu itu sekitar tahun 1987. 87-an ya. Tahun. Tahun 1987. Baik. Di waktu itu juga pemerintah sedang membuka seperti SDSB, Porkas kan itu sedang digencar-gencarkan dengan pemerintah sehingga kita juga cari-cari info gitu di mana nomor yang bagus apa. Baik, jadi saat itu memang masih diperbolehkan Pak ya? Ya sama pemerintah, memang pemerintah yang mengadakan seperti undian atau ya dia bilang undian sosial berhadiah. Ya. Jadi gini ya teman-teman GLN Mystery ya, buat Anda yang kelahiran 80-an ini pasti pernah dengar, pasti mengalami. Iya. Zaman dulu tuh namanya dari SDSB ya Pak ya, Porkas, terus Porkas SDSB, gitu ya Pak ya. Ini Wahwe adalah ada pernah Wahwe. Ini adalah undian berhadiah ya teman-teman ya. Iya, itu yang jadi resmi. memang masuknya sih kategori judi ya, tapi saat itu pemerintah di negara kita ini masih memperbolehkan. Iya, resmi gitu bahkan. ya. Itu resmi ya. Jadi Anda silakan untuk yang kelahiran 90-an atau 2000-an boleh Anda tanya sama kakak-kakak Anda, Anda tanya sama orang tua Anda saat itu benar nggak diperbolehkan gitu ya teman-teman GLN ya. Jadi boleh dilanjutkan Pak. Nah, saya berempat ini dapat info itu Pak, dapat info dari teman juga katanya di Alas Roban itu info untuk SDSB atau sejenisnya lah. Minta seperti nomor ya. Ya itu banyak juga yang yang tembus atau dapat lah di sana gitu, di wilayah sana. Nah sebenarnya saya ngambil info itu, nah kita berangkat gitu loh Pak. Jadi Bapak berangkat berempat Saya berangkat nih, dari berempat Jakarta nih, ke Alas dari Roban. Jakarta. Dengan Iya. siapa aja kalau boleh tahu Pak Darjo? Yaitu dengan rekan-rekan kita, bahkan salah satunya ada mamang saya, sudah adanya ibu saya itu ikut juga. Masih saudara karena ya? Iya, saudara. Baik, itu berangkat naik apa Pak? Nah, di sana saya berangkat karena untuk mengirit akomodasi kita pakai bis gitu Pak. Naik bis. Naik bis, Baik. jalan sampai sebelum Alas Roban kayaknya itu sepertinya. Kita Pemalang langsung ke Batang tuh kayaknya nggak jauh dari Alas Roban kita sudah turun karena infonya begitu alamatnya Pak. Dari kita turun sehingga kita jalan yang mengikuti alamat itu ternyata itu dekat ini dekat kali gitu, kali besar gitu. Tapi sudah masuk area Alas Roban ya, Batang ya Pak? Iya, Batang lewat itu udah mau Alas Roban sih, kalau nggak salah itu udah mau Alas Roban yang udah sekitaran Alas Roban di situ. Cuma kita turun ke tempat kali gitu. Nah di sana. Baik.
Jadi maaf saya potong sebentar Pak ya. Ya, ya. Ini buat info teman-teman GLN Misteri ya. Alas Roban ini adalah nama hutan ya. Bahasa Jawa alas itu memang hutan ya. Hutan. Jalan Alas Roban ini kurang lebih sepanjang 54 km. Ini zaman dulunya ini dibuat memang untuk jalur tembus dari daerah Jawa, Tengah. Semarang ya Pak Iya, ya. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Timur, Semarang Jawa ke situ. daerah apa sih? Jawa Timur, Jawa bisa Timur itu. Pak ya? Semarang itu Semarang langsung arah selatan Jawa Timur. Baik ya. Jadi jalan ini juga dibangun ini kurang lebih di tahun 1811 ya. Saat masih zaman-zaman ya perang-perang zaman dulu lah itu Pak ya. Bahkan di era-era Orde Baru ya, itu dulu masih banyak istilahnya Petrus Pak ya, penembak Petrus, misterius penembak ya. misterius, Ini ya. banyak yang Banyak dieksekusi yang di sana. Jadi sehingga memang aura mistisnya nih, keangkerannya nih terkenal Pak ya. Iya. Banyak juga ini pengemudi truk segala macam yang mengalami kecelakaan di jalur ini Pak ya. Iya. Karena memang ekstrim juga jalanannya. Jadi boleh dilanjutkan Pak. Bapak akhirnya sampai Alas Roban ini berempat Pak ya dengan bis ya. Iya, turun dari Berniat sana untuk kita mencari info nomor. info nomor, mencari yang kita tuju itu Pak. Baik. Sampai di sana kita menemukan memang apa orang tersebut. Mereka juga apa ngasih nomor lah gitu, ngasih nomor. Akhirnya kita sepakat nih berempat. Setelah itu dapat perjanjian Pak dari yang mengasih itu. Jadi yang ngasih nomor ini paranormal atau apa nih Pak? Sepertinya Darjo? paranormal sepertinya itu. Tapi Sudah kita, tua atau gimana Pak? nggak juga, nggak tua juga. Nggak tua juga ya? sekitaran di waktu itu sekitaran umur 40-45 lah. Sekitar segitu ya beliau ini Iya, ya. iya, iya. Terus akhirnya ngasih nomor. Gitu. Iya, dia ngasih nomor tapi dia mengasih syarat. Ngasih syarat ya. Syaratnya apa tuh Pak? Kalau saya Syaratnya boleh itu sebelum 40 hari, tahu? sebelum 40 hari dana ini kalau memang nanti dapat harus dikembalikan kepada saya kata mereka. Kata si Nah, beliau ini beliau ya. ini yang ini. Baik. Sebelum 40 hari harus dikembalikan dulu. Nah, setelah nanti sudah 40 hari baru bisa dipergunakan dana itu. Gitu. Perjanjiannya begitu. Saya sama apa beliau itulah yang ada di Alas Roban itu di. Baik, jadi memang setiap paranormal nih punya kondisi-kondisi tertentu ya Iya. teman-teman ya, punya syarat-syarat tertentu ya. Kebetulan syarat yang diberikan adalah si paranormal ini ya Pak ya, kita Iya, sebut aja paranormal ya Pak ya. Paranormal lah. Dia mau memberikan nomor kepada Pak Darjo dan teman-temannya dengan syarat kalau nomor ini nanti tembus dan Iya. mendapat hadiah uangnya harus diserahkan dulu ke Iya, paranormal ini. diserahkan kembali. Nanti selama 40 hari Iya, sebelum 40 hari. baru boleh ngambil lagi uang ini untuk boleh, dipakai. baru bisa dipergunakan, dipakai. Jadi gitu teman-teman ya Iya. syaratnya ya kebetulan ya. Benar. Oke Pak, terus bisa Kita, apa lagi jadi? Iya, saya ini berempat langsung merasa bangga, kita langsung pulang. Dengan harapan Dengan nomor harapan, ini iya, setelah nomor ini dipasang bisa, tembus iya. gitu ya, bisa hasilkan uang ya Pak ya. Ya, benar. Baik, Itu, baik, lalu? kalau tidak salah di waktu itu nomor cuma 4 nomor itu. 4 nomor. tapi baik. kita pasang ada 6 agen, Pak. Di Jakarta itu kita pasang 6 agen. 6 agen Jadi, berbeda. Iya, kita tembak tuh Dengan 6 nomor agen. yang sama ya. Dengan Pak? nomor yang sama. Baik. Nah, itu pun dimodalin dengan adiknya uak saya yang modalin ini apa? Yang Untuk modalin masangnya ini. itu, Pak. Nah, Baik. dimodalin itu, Pak. Itu saya masih ingat hari itu malam Kemis. Malam Kemis Bapak nah, pasang ini ya. Iya. Ke 6 agen ya. ke 6 agen. Di Jakarta kan, berarti hari sudah Kemis, pulang ya. Nah, Kemis pagi itu benar tembus itu, Pak. Kena kalau kata zaman itu bilang tembus ya. Tembus ya. Iya. Jadi 6-6-nya ini Enam-enamnya ini ya Bapak samperin lagi kita nih ya. samperin sama itu anak yang apa yang ngasih modal kan anaknya uak saya. Ya, Langsung diambil. Mm, Nah, hari itu hari Kemis ya. Kemis sore kita sudah ini siap-siap. Nah, Uangnya sudah dikumpulkan sudah tuh, dikumpulkan dari dalam- ke-6 agen itu. Iya, kita juga Itu sampai beli. berapa Pak nominalnya Pak? 1 miliar itu, Pak. 1 Sampai 1 miliar. ya. Itu tahun 1987. 87. Wow, jadi teman-teman GLN bisa bayangin ya. Tahun 1987 itu ini kalau gambaran aja ya, mungkin harga bahan bakar minyak saat itu per liter masih sekitar 400 sampai 500 rupiah ya kalau premium ya. Iya. Jadi teman-teman bisa bayangin sekarang harganya sudah 6.000 lebih. Iya, iya. Kalau Anda saat itu megang uang 1 miliar, sekarang ini kemungkinan bisa Sudah nah,
mungkin 10 Triliun. 10 miliar atau 1 triliun mungkin 1 Pak ya. triliun mungkin, Karena ada perubahan nilai Benar, mata benar. uang ya Pak ya. Benar, Pak. Baik. Jadi senang dong Pak saat itu Pak. Ya seneng, bangga gini itu. Akhirnya sore Kemis, anaknya Wah juga saking bangganya kan langsung, siap-siap kita ini berangkat katanya. Baik. Kita pulangkan dulu ini apa dana Kembalikan ini sesuai dengan kembalikan, syarat si paranormal. paranormal itu yang ngasih nomor karena kita biar menepati janji syaratnya mereka itu apa beliau gitu kan. Jadi akhirnya naik apa Pak? Berangkat lagi ke sana Pak? Saya ini kan dia punya ini Pak, anak gua punya mobil Pak. Waktu itu masih mobil Kijang ini ya, kapsul itu ya, Kijang Baik. kapsul kalau tidak Jadi salah. akhirnya naik mobil. Iya, Berempat lagi. berempat. Baik. Terus Pokoknya naik mobil Kijang, kita tuh masih ingat. itu Kamis malam Jumat berarti ya Bapak berangkat Iya, ya? iya, benar. Kamis Baik. malam Jumat. Nah, di waktu itu juga kan belum ada ini Pak, apa tol sini. Cipularang. Jadi kita bukan tol yang mau ke Cipali ini ya? bukan Cipali lagi, yang di sini juga belum ada yang mau ke arah Cikampek itu apa. Cikampek itu. ini Iya, belum jadi ada, ya? belum jadi itu. Jadi Akhirnya kita lewat Pantura terus sampai lewat Pantura. Saya ingat saya tuh setiap ada showroom mobil itu berhenti teman-teman temen dan anaknya terus mamang saya karena ngerasa bakal punya bakal uang ya kan Pak ya? punya uang besar nih. Wajar ya teman-teman ya. Jadi itu hasrat manusia ya, ketika Anda memiliki uang, Anda mempunyai keinginan untuk membeli barang berharga atau membeli sesuatu yang Anda inginkan, itu wajar ya teman-teman kalian ya. Benar. Demikian juga yang terjadi dengan Bapak dan teman-teman ya Pak Iya, ya. semua kita itu akhirnya turun nih orang dua ini turun, dua nih nungguin di tas. Oh, nungguin di mobil Nungguin di ya. mobil nih dia karena nungguin bawa nungguin tas ya di belakang. Baik. Saya tungguin. Nah, di waktu itu saya berpikir sama temen tuh, saya mau lihat yang namanya uang 1 miliar ini kayak apa sih, saya bilang gitu. Yuk kita buka yuk. Ya udah buka aja kata dia kan. Saya buka tuh ternyata keras. Saya buka tuh keras. Wah, ini bakal rusak. Kata si teman saya ini. Ya udah tenang, dia turun saya lihat mau ngapain gitu. Ternyata dia beli silet Pak. Beli silet tuh tas aja disilet nggak mempan Pak. Nggak mempan gitu. Nah, Jadi aneh ya. iya itu makanya ada keganjilan di situ Pak, di ya situ, mulai terjadi di ya. situ udah saya curiga ini ada apa kok tas saya yang beli kok bisa juga dibuka nggak bisa gitu, maka siletnya dibuka, mau kita buka ininya aja sedikit Seletingnya gitu. aja ngintip Seleting. gitu ya. Iya benar. Nggak bisa ya. Dan di Nggak silet bisa, juga Pak. nggak bisa ya. Iya, kita silet itu maksudnya saya mau tahu uang 1 miliar itu. Dulu kan belum ada yang namanya 50.000, 100.000 itu belum ada, masih 10 ribuan Pak. Baik. Jadi wah tinggi lah itu satu tas Besar, benar. satu tas besar ya Pak ya. Akhirnya dia masuk lah, kita langsung diam aja kan. Iya. Takut sangkain mau dicurigain sama teman-teman. Baik. Mobil meluncur lagi jalan sampai ke tempat tujuan Pak. Sampai Alas Roban sekitar jam berapa Pak kira-kira? Sampai ke Alas Roban itu Sudah waktu itu malam atau? sudah malam juga. Sudah malam ya. Sudah malam. Itu Bapak ke tempat si setengah paranormal malam ini lagi ya? Iya ketemu, orang saya masih ingat kok tempatnya. Jadi ketemu memang. Ketemu lagi. Saya kembalikan, terus cerita dah sama mamang saya itu si paranormal itu cerita panjang lebar, nggak lama-lama itu Pak, langsung kita berangkat lagi kembali. Oh, jadi hanya menepati janji aja ya, Iya. menepati persyaratan ya. Iya. Bapak serahkan tas berisi uang ini. Tapi Bapak sempat cerita nggak dengan paranormal ini bahwa tas ini saya mau lihat nggak bisa? Saya takut Pak, takut sangkanya saya mau Macam-macam. macam-macam Jadi mau Bapak diam ngambil, aja ya? makanya saya diam. Bapak serahkan aja Sama ya. teman saya juga itu si Sadumnya gue diam kan teman, baru dia malah ngasih omongan, ini sekarang tanggal berapa gitu. Misal sekarang tanggal 10. Nah, nanti kamu kesini lagi sekitar 40 hari lagi. Jadi 10 tambah 40 hari tanggal 10 ya, tanggal 20-an kira-kira gitu. Jadi bulan depan persyaratannya begitu ya. Jadi tas berisi uang itu diserahkan dan diterima oleh paranormal ini. Iya. Berpesan 40 hari 40 lagi hari nanti lagi, datang kembali ke lagi, sini ya, baru untuk diambil, ambil uangnya dan ambil itu uang baru itu, bisa baru digunakan. bisa digunakan, Oh, gitu. baik. Kita meluncur terus sampai rumah lah dengan hati senang gitu kan, selamat semua. Nah, singkat cerita, 1 minggu itu mamang saya ke rumah saya, bilang sama ibu saya mau minta uang, dia mau minta uang mau pulang ke Jawa waktu itu. Jadi ini Mamang yang
ikut dalam itu tim ini Pak ya, tim dalam berempat itu ini ya. berempat. Oke. Dia minta mau pulang ke Jawa, mau nengok keluarga gitu kan di Jawa. Baik. Dikasih sama ibu saya gitu. Waktu itu kalau tidak salah jam 2 siang. Jam 2 siang. Okay. Nanti dia kan mau berangkat nih naik yang jam 7 Pak, naik bis dari Pulau Gadung ya waktu itu. Minta uang sama ibu bapak ya. Iya. Sama ibu saya. Saya waktu itu kerja Pak. Jadi pulang kerja jam 3. Tadi nanya katanya, "Mamang tadi minta duit gini-gini mau pulang kampung." "Oh ya nggak apa-apa," kita bilang gitu kan. Setelah saya bicara sudah ke situ, nggak lama orang dari mamang saya, keluarga dari mamang saya tuh lari ke saya, ke tempat saya, bilang mamang saya meninggal. Itu pas jam 3 Pak. Iya, jam 3. Nah saya langsung lari juga kan Pak ke rumah mamang. Ke rumah mamangnya. Saya mau periksa gitu apa, dada apa itu saya periksa. Benar meninggal? Meninggal, posisi memang masih panas, orang baru ini. Akhirnya orang setempat ramai lah gitu Pak. Setelah ramai begitu, katanya nunggu 2 jam setelah periksa ini aja, tunggu pemeriksaan dari dokter. Akhirnya dinyatakan memang sudah meninggal dari dokter. Jadi ironis ya teman-teman ya. Kebetulan salah satu dari 4 orang ini timnya ya. Iya, tim. Harusnya bisa menikmati uangnya gitu ya teman-teman ya. Ini malah meninggal duluan ya Pak ya. Benar. Apakah ada hubungannya dengan dana itu atau bagaimana? Tumbal dana ini atau tidak, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman GLN Misteri ya. Mungkin pesan moralnya ya, hikmahnya ya, mohon maaf ya Pak ya. Iya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah duit setan dimakan jin, Iya. inilah yang terjadi ya teman-teman ya. Apa yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, yang tidak berkah, akhirnya ya hilang dengan gitu aja Pak ya. Baik. Pak Darjo, mungkin ada pesan buat teman-teman GLN Misteri Pak? Ya, untuk saya, untuk pesan, karena ini pengalaman yang kita alami di masa lalu. Nah ini pun kita sebagai masyarakat, karena kita juga mengikut pemerintah. Pemerintah di waktu itu membuka SDSB dengan membolehkan, meresmikan, sehingga masyarakat ini berduyun-duyun ya pada hilap lah. Kayak seperti saya ya, contohnya saya juga hilap. Sempat salah jalan. Iya, salah jalan di waktu itu karena hilap dengan adanya nomor ini apa gitu. Bahkan di waktu itu tahun 80-an itu Pak, banyak juga korban-korban dari SDSB atau sejenisnya gitu Pak. Ada yang gila, bahkan ada yang stres sampai meninggal ya seperti mamang saya ini. Korban-korban dari dalam perjalanannya kebijakan pemerintah itu membuka SDSB. Dan lagi mungkin kalau bisa saya tarik kesimpulan juga, untuk mendapatkan nomor ini juga memang banyak cara Pak ya? Iya, banyak cara. Ada yang mungkin kalau zaman dulu saya ingat tuh ada selebaran Pak ya, atau di koran juga itu diliput ya. Benar. Nah terus ada juga yang dengan cara ke kuburan atau misalkan cari info dengan makhluk gaib ya Pak ya. Ya salah satunya yang Pak Darjo lakukan ini ya Pak ya. Benar. Bapak cari ke makhluk gaib sehingga akhirnya Bapak ditipu ya Pak ya dengan makhluk gaib itu ya. Karena memang sifatnya ya makhluk gaib, jin dan sebagainya ya memperdaya manusia ya teman-teman ya. Pak Darjo ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Ya untuk saya kesiniin untuk masalah nomor pemerintah kita untuk kesiniin ya. Ya untuk kedepannya minta tolong aja gitu, jangan sampai tidak diberlakukan lagi yang ada yang namanya nomor, karena ini semuanya ini merugikan masyarakat. Baik. Adapun sekarang yang ada mungkin bukan resmi gitu ya, sekarang ada kayak togel apa itu ada, dan tapi itu tidak memang dilarang Pak ya sekarang ini ya. Dilarang. Baik Pak Darjo, makasih waktunya sudah main lagi ke studio GLN Misteri, sudah berbagi kisah lagi dengan teman-teman GLN Misteri. Next kedepannya kalau Bapak punya cerita lagi mungkin boleh lagi Pak ya, kita undang lagi Pak ya. Iya insya Allah. Jadi teman-teman GLN Misteri ya, kembali lagi. Ini adalah video kedua Pak Darjo ya. Video pertamanya bercerita tentang pengalaman beliau saat beliau ini pernah hilang. Dan video kedua ini adalah pengalaman beliau semasa beliau dulu masih giat cari nomor ya Pak ya. Ya semoga apa yang diceritakan oleh beliau ini bisa kita ambil hikmahnya semua. Bisa kita ambil pembelajarannya untuk ya kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan.
Tetap dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Juga silakan Anda komen di kolom komentar dan Anda share video-video ini kepada teman atau kerabat Anda yang mungkin menyukai cerita-cerita mistis ataupun misteri-misteri dari satu tempat atau kejadian dari daerah tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.